juga praktik pembelajaran interaktif yang mendorong kolaborasi, toleransi terhadap pendapat, dan juga pemecahan masalah secara tertentu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang seminar. Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk membahas suatu masalah dengan tujuan seminar itu membuktikan kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan suatu pendalaman ilmu yang dimilikinya. Biasanya dalam seminar terdapat 1 sampai 3 materi yang terdapat dari peneliti dengan atau akademis, dan terdapat juga peserta dari kalangan mahasiswa atau umum. Dan moderator dalam seminar yaitu mampu meyakinkan dan mempengaruhi audiens terkait pesan yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Sifat dari seminar yaitu formal, yaitu dengan membahas materi ilmiah dengan bahasa baku, dengan aturan presentasi serta sesi tanya jawab. Hasil dari seminar yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pemahaman kognitif, yaitu dengan keterlibatan aktif dalam bertanya, berdiskusi, dan berinteraksi dengan pemateri dengan materi pelajaran dalam kelompok kecil yang mendorong pembelajaran itu secara mendalam, di mana mahasiswa menguraikan dan menyusun kembali fakta, prinsip, dan konsep untuk membangun kerangka kognitif yang kuat. Baik, yang ketiga ada konferensi, yaitu konferensi merupakan suatu pertemuan formal yang melibatkan sekelompok individu dengan perwakilan dari beberapa badan atau organisasi. Tujuan dari konferensi yaitu membahas topik tertentu yang mengambil keputusan bersama terhadap isu-isu yang berkembang sekarang. Biasanya dalam konferensi terdapat peserta yang berasal dari kalangan profesional, peneliti, dan juga akademisi. Peran moderator dalam konferensi yaitu dengan mengatur jalannya kegiatan agar berjalan tertib, terarah, dan juga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Konferensi bersifat formal, yaitu dengan konferensi disegerakan dengan agenda yang jelas, misalnya mencakup pembukaan, sesi pleno, presentasi makalah, diskusi panel, dan juga begitu. Hasil dari konferensi yaitu memberikan manfaat berupa penambahan wawasan, peningkatan presentasi, dan juga komunikasi ilmiah. Baik, yang keempat ada kolloquium. Kolloquium adalah sebuah acara akademis yang berbentuk forum untuk diskusi ilmiah dengan tujuan melakukan diskusi ilmiah secara mendalam dalam kelompok kecil agar peserta dapat bertukar pendapat, memberikan masukan, serta meningkatkan kualitas penelitian atau pemahaman terhadap suatu topik. Biasanya dalam kolloquium terdiri dari kelompok kecil sekitar 10 sampai 30 orang dengan satu pembicara utama. Kolloquium bersifat formal atau lebih ke arah interaksi diskusi. Hasil dari kolloquium yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, masukan ilmiah, atau perbaikan terhadap hasil penelitian yang dibahas. Baik, yang selanjutnya simposium. Simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Simposium bertujuan untuk membahas suatu topik secara mendalam dari berbagai sudut pandang tentang para ahli. Biasanya dalam simposium terdapat sekitar 3 sampai 5 pemateri dengan peserta yang tidak terlalu banyak, sekitar 1 sampai 100 orang. Peran moderator dalam simposium yaitu membuka acara dengan memperkenalkan pembicara, mengatur
yang memiliki pendapat berbeda. Tujuan dari debat yaitu mempertahankan pendapat masing-masing berdasarkan fakta dan juga logika. Biasanya